TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Terdakwa sehat? Sehat yang mulia. Perkara saudara kembali dilanjutkan persidangannya hari ini ya. Masih kesempatan penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi. Saksi yang dipanggil untuk sidang hari ini sudah hadir? Ada berapa orang? Ada 7 saksi yang mulia. 7 orang saksi ya. Semoga bisa kita selesaikan semuanya ya. Silakan terdakwa pindah di samping penasihat hukumnya. Papua ya. Pekerjaan apa? Nah, kemudian Paskalina ya. Lahir Jayapura betul? Iya Pak. 20 April 81. Iya. Ya, perempuan kewarganegaraan Indonesia. Tinggal di mana? Jalan Pasifik Indah Pasir 2. Papua. Ya. Agama? Kristen Protestan. Bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, ini penuntut umum untuk pemeriksaan mau sekaligus atau satu persatu? Ya, kami menawarkan yang mulia untuk diperiksa secara sekaligus. Ya, tanpa nanti mengurangi semoga tidak juga mempengaruhi satu sama lainnya ya. Dari penasihat hukum ada tanggapan? Tidak keberatan? Tidak keberatan. Ya. Baik ya, 7 Langsung urut yang mulia. Silakan. Terima kasih. Pak Doret tadi menyampaikan sebagai asisten 1 bidang pemerintahan Sedap Provinsi Papua ya. Betul Siap. ya. Oke. Kenal Pak Rijantono Laka? Kenal. Kenal. Di mana saksi kenal dengan Pak Rijantono? Iya, Pak Tono ini adalah sudah di Papua sudah lama. Dan beliau sebagai orang Papua. Orang Papua. Orang oke. Papua. Profesinya sebagai siapa Pak? Profesinya apa? Waktu itu kami ketemu profesi sebagai pendeta. Siapa Pak? Apa, Hamba Pak? Tuhan, pendeta. Oh pendeta, oke. Pendeta. Profesi sebagai pendeta. Terus ada suatu kesempatan dia pergi ke saya punya halaman gereja. Ya. Halaman gereja. Saya bilang, Tono, kau bisa cari tukang untuk bangun saya punya gereja. Ya. Beliau setuju. Terima kasih. Kebanyakan tukang banyak dari Jawa. Dan pembangunannya bagus. Saya bilang bangun gereja saya bilang. Kau punya tukang-tukang. Oke. Nah beliau bangun saya punya gereja. Setelah dia bangun gereja yang luar biasa dan bagus. Saya juga janji sama dia. Tono kau lanjut bangun rumah dinas asisten 1 Provinsi Papua. Oke. Di Angkasa. Oke. Beliau bersedia. Akhirnya teman-teman yang dari Jawa yang tukang itu, setelah gereja selesai sudah bangun, mengarahkan mereka ke pembangunan rumah saya di atas. Oke. Rumah yang sekarang yang duduk adalah, yang ada adalah saya tinggal di situ. Kemudian setelah bangun rumah itu, suatu ketika, memang karena itu dibangun rumah pejabat tinggi Pratama, harus lapor gubernur secara koordinasi. Saya bilang, Tono kau siap? Saya bawa kamu ke gubernur. Oke. Saya lapor gubernur. Ya. Gubernurnya siapa Pak? Pak Lukas NMB. Pak Lukas. Ya, sampai di situ dulu. Tadi ketika saksi tadi menyatakan bahwa Pak Tono ini pendeta, terus kemudian saksi meminta dia untuk mengerjakan gereja, ada pekerjaan fisik. Apakah terdakwa ini juga punya perusahaan selain sebagai seorang pendeta? Terdakwa ini punya perusahaan. Sepertinya ada perusahaan dia ini. Ya, oke. Ada perusahaan dan minta maaf. Sama sekali saya tidak tahu dia ada perusahaan atau tidak. Tetapi setelah saya menawarkan bangun gereja saya, dia bersedia. Bersedia lah. Ketika dilakukan pembangunan itu dia sudah menyampaikan, saya punya perusahaan Pak namanya PT Tabi Bangun Papua atau perusahaan apa? Itu belum kasih tahu saya. Oh, belum kasih tahu. Belum. Oke. Kemudian setelah tadi proyek sudah jalan, Bapak suruh mengerjakan, kemudian akan dibawa ke Pak Gubernur, Pak Lukas NMB. Terus kemudian bagaimana? Setelah gereja selesai dulu, Ya. terus tukang-tukang yang bangun gereja itu
diarahkan untuk bangun rumah dinas di angkasa Jalan Dayan Tompo itu. Ya. Kemudian setelah bangun hampir 25% berdiri, dia punya struktur bangunannya, saya bilang ini rumah pejabat negara, pejabat tinggi Pratama, rumah dinas. Ya. Saya harus lapor gubernur. Tono kau siap ikut saya ke gubernur. Oke. Akhirnya dari angkasa itu sore-sore kami ke gedung negara yang di sana dipanggil rumah itu gedung negara. Belanda kasih nama gedung negara. Oke. Sampai sekarang panggil gedung negara padahal itu rumah dinas. Rumah dinas gubernur. Oke. Nah, sampai ke sana ketemu gubernur. Setelah ketemu gubernur di sana ada Gerius Joman. Saya dengan Tono pergi tapi ada Gerius Joman. Gerius Joman adalah kepala dinas PU ada di situ. Oke. Nah, saya dengan Pak Tono masuk saja ke situ, ke dalam. Terus ada Gerius duduk di dalam sana. Nah, saya bilang selamat malam gubernur. Saya lapor Pak Gubernur. Rumah dinas yang dibangun asisten 1 adalah Pak Tono Laka. Sudah selesai di situ. Setelah sampai di situ, saya pulang ke rumah. Oke lah. Jadi ini sistem koordinasi aja, koordinasi pemerintah. Oke. Sehingga saya laporkan tentang pembangunan rumah dinas itu kepada gubernur. Karena rumah dinas adalah pejabat tinggi Pratama punya rumah dinas. Lah, oke, sampai di situ Pak. Ketika tadi dibawa ke rumah Pak Gubernur, diperkenalkan lah ya, ibaratnya diperkenalkan ya kepada Pak Gubernur ya. Itu diperkenalkan sebagai Pak Tono ini sebagai pengusaha ataukah sebagai seorang pendeta pada saat Minta itu? maaf Pak, saya bukan perkenalkan, saya laporkan. Ya, ketika laporkan bahwa Saya Pak Tono nih. laporkan bahwa yang bangun rumah dinas pejabat adalah ini Pak Tono Laka. Oke Pak, lah Itu. ketika ditemukan dengan Pak Gubernur Iya, Pak tadi oleh saksi, itu pertama kalinya Pak Gubernur ketemu dengan Pak Tono atau sebelumnya Pak Tono sudah pernah ketemu dengan belum pernah. Jadi Belum. pertama kali ketemunya. Pertama kali kami ketemu. Oke. Tapi saya tidak tahu beliau ini ada ketemu gubernur atau tidak, saya tidak tahu. Tapi pertama kali dengan saya asisten 1 ketemu Pak Tono sama-sama gubernur cuma sekali itu. Baik, jadi setahu saudara itu pertama kali ya, sebelum-sebelumnya ada Pertama atau tidak tahu. Ya, silakan dilanjutkan. Lanjut. Nah, ketika tadi disampaikan bahwa ini yang mengerjakan rumah dinas pejabat tinggi Pratama di Papua, apa tanggapan dari Pak LE, Pak Lukas NMB dengan saksi memperkenalkan lah, membawa. Pak Lukas beri apresiasi. Oke. Pak Lukas menyampaikan Pak Tono bahwa bagus. Kau Oke. bangun rumah bagus. Oke. Harus bagus, dia bilang. Ya, oke. Lah. Bagus. Akhirnya beliau bangun rumah dinas itu bagus. Nah, oke. Setelah tadi dipertemukan oleh Anda lapor membawa Pak Tono kepada gubernur, kemudian apakah tadi kan proyeknya pekerjaannya awalnya dari gereja dan mengerjakan rumah dinas saksi ya. Apakah kemudian setelah itu Pak Tono mendapatkan proyek pekerjaan di Provinsi Papua yang khususnya yang dibiayai oleh APBD Provinsi Papua? Baik, terima kasih. Yang terkait dengan proyek, Ya. itu di luar kendali saya. Kalau asisten 1 kan urusannya Prokopimda. Ya. Rapat untuk rapat-rapat Prokopimda, terus TNI Polri, Angkatan Laut Udara di Papua. Nah, yang bangun gereja adalah bukan uang APBD. Ya. Oke. Itu adalah sumbangan dari jemaat. Oke. Jemaat atau apa istilahnya, umat. Ya. Sumbangan itu yang Pak Tono dia bangun. Ya. Setelah bangun gereja selesai, datang bangun rumah dinas ini adalah APBD. PBD ya. APBD dan beliau ini sudah komunikasi terus lobby yang dibangun, lakukan pelelangan, pelelangan dengan ULP dan lain-lain sebagainya. Beliau bisa memenangkan rumah di atas Ya. dengan biaya 5 miliar. 5 miliar yang Pak Tono dia bangun. Ya, oke. Sampai sukses. Ya, oke. Lah. Luar biasa. Nah, sampai di situ tadi sudah kalau situ ceritanya sudah clear. Setelah itu kan saksi tahu tidak? Kan proyek di Papua itu banyak. Pertanyaan saya, setahu saksi, Pak Tono itu dapat pekerjaan tidak yang dibiayai oleh Minta maaf Pak. Yang terkait proyek adalah yang tahu persis adalah instansi yang terkait. Oke. Kalau asisten 1 namanya bidang pemerintahan,
tidak pernah campur tangan urus proyek. Baik saksi, jadi kalau bisa dijawab singkat saja, tidak perlu menerangkan ya. Jadi kalau memang saudara tidak tahu, bilang saja tidak tahu terkait masalah proyek ya. Ya. Terima kasih Tidak yang perlu mulia. menerangkan panjang lebar. Izin yang mulia saya bacakan BAP saksi nomor 18. Ketika saksi ditanya oleh penyidik begini. Agar saudara jelaskan apa yang dimaksud saksi mengatakan Rijanto Nolaka ibarat kacang lupa akan kulitnya. Saksi menjawab, dapat saya jelaskan bahwa maksud saya mengatakan bahwa Rijanto Nolaka ibarat kacang lupa dengan kulitnya adalah pada tahun 2017 Rijanto Nolaka sebelum saya kenalkan kepada Lukas NMB, Rijanto Nolaka terlihat kasihan hingga saya kasih pekerjaan berupa pembangunan gereja. Tadi saksi telah jelaskan. Dan selanjutnya saya minta bangun rumah dinas. Tetapi setelah saya perkenalkan dan pertemukan dengan Gubernur Lukas NMB, tadi pertemuan yang tadi ya Pak, Ya, maka Rijanto Nolaka sudah jalan sendiri dan bekerja sama dengan Gary Wan Yoman. Tadi yang saksi menerangkan kepala dinas ya kepala yang dinas. ada di Rijanto Nolaka menjadi kontraktor hebat yang banyak mengerjakan proyek Pemprov. Hal ini saya sering lihat tampak kompak Rijanto Nolaka dengan Gary Wan Yoman. Hal ini kemudian saya putus komunikasi dengan Rijanto Nolaka. Lah, setahu saksi, ini kan saksi menjawab bahwa kemudian berjalan sendiri dan bekerja sama dengan Gary Wan Yoman menjadi kontraktor hebat dengan banyak mengerjakan proyek Pemprov. Ini bagi apa maksudnya? maksudnya adalah pada saat kerja rumah dinas, kami dua kompak dengan Pak Tono. Ya, Kompak sekali. ya. Tapi ini kemudian kalimatnya dia menjadi kontraktor hebat dengan banyak kan berarti tidak satu gitu. Sebentar Pak. Ya, Kompak sekali. Setelah beliau sudah menyelesaikan pekerjaan di atas, ya. beliau sudah tinggalkan saya. Oh, tinggalkan saksi. Tinggalkan rumah dinas itu dengan saya sudah. Dah, oke. Dia sudah pergi. Ya, pergi, oke. Sudah pergi. Tidak lagi dengan saya kerjasama atau dan lain-lain sebagainya. Nah, Itu yang dimaksud. nah ini kontraktor hebat dengan banyak mengerjakan. Banyak itu kan berarti Dulu itu dia tidak kontraktor seperti hebat itu. Oh, tapi dia habis itu dapat Dan proyek banyak. Setelah kerja rumah dinas itu, waduh, itu Kerjaannya banyak dari Banyak lah. Pemprov lah. Maksud saya tadi yang ya itu siap. saya tanya, Pak. Sorry, siap. Yang Anda rekap ini sekitar 34 miliar itu ada enggak keuntungan itu? Keuntungan dari, CV Walibu. ya itu juga masuk di dalam situ. Oke. Saya lanjut. Di sini kan Anda bilang di BAP Anda nomor 16 bahwa saksi mengetahui saudara Rijanto Nolaka pernah memberikan uang kepada pejabat di lingkungan pemerintah provinsi Papua terkait proyek. Yang saya mau tanyakan, dasarnya Anda saksi bilang begitu apa? Apakah saksi pernah lihat atau temani Pak Tono kasih uang atau apa? Tidak pernah, Tidak pernah ya? Iya. Jadi Anda tidak tahu ya? tidak tahu. Jadi BAP-nya ini Anda tidak pernah lihat Pak Tono kasih? Tidak pernah, Oke. iya. Cukup, mungkin dilanjut Pak. Silakan dilanjutkan. Bu Irianti, satu aja Bu. Pak, terkait dengan BAP saudara nomor 45 bahwa Anda mengatakan bahwa Rijanto Nolaka pernah mengerjakan rumah milik Gerius Oneyoman, daerah Angkasa. Ini rumah pribadi atau rumah yang kemudian dijual dan dibeli oleh Pemprov Papua? Setahu saya itu rumah dinas. Rumah dibuat kemudian dijual ke Pemprov Papua ya? Kalau untuk dijual saya nggak tahu, tapi Oh, tidak tahu. setahu saya itu rumah dinas. Rumah dinas ya? Iya. Oke. Cukup untuk saksi Irianti. Saksi berikutnya Okto ya, silakan. Tuh. Bentar Pak. Saksi Pak Okto, saya cuma tanya bahwa apakah
Selain uang 100 juta ini yang diserahkan oleh Wilisius kepada saudara, apakah Pak Tono juga pernah menyerahkan uang kepada saudara? Tidak Atau tim Pokja lain? Tidak pernah. Tidak pernah? Tidak pernah. Cukup. Silakan dilanjutkan. Kami lanjutkan untuk Pak Okto ya. Tadi pemberian uang 100 juta itu untuk proyek yang mana tadi ya? Peningkatan jalan Entrop Hamadi. Peningkatan jalan ya. Oke. Itu diselesaikan dengan baik atau gimana proyeknya? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Apakah pernah dengar bahwa proyek itu ada keluhan misalnya dari dari pengguna anggarannya bahwa proyek itu bermasalah atau bagaimana gitu proyeknya? Tidak pernah dengar. Tidak pernah dengar. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Oke, cukup. Izin yang mulia, sebelumnya agar penasihat hukum bertanya hal yang relevan. Saudara ini terkait dengan Pokja ULP. Coba dihidupkan mic-nya. Gimana? Saudara ini kan terkait dengan Pokja ULP. Terkait proyek selesai bagus atau tidak itu bukan tanggung jawab Pokja ULP lagi. Coba yang lebih Izin yang mulia, agar penasihat hukum bertanya hal yang relevan kepada saksi. Saudara ini kan statusnya sebagai Pokja ULP. Pekerjaannya selesai setelah tender selesai. Mengenai selesai baik atau tidaknya pekerjaan itu kan bukan tanggung jawab dia lagi. intinya ya, yang jawab kan pengetahuan saksi. Nanti saksi itu relevan atau tidaknya untuk menjawab, biarlah. Nanti saudara juga bisa pertimbangkan nilai itu dalam tuntutan. Ya, silakan dilanjutkan. Kami hanya menegaskan tadi bahwa itu adalah hak kami untuk bertanya. Kan kalau misal proyek bermasalah, pasti beliau juga tahu. Itu aja sebenarnya. Saya tambahan ke Pak Okto. Uang 100 juta, ini yang menang PT Papua Sinar Anugrah, Kak? Ya. Papua Sinar Anugrah. Oke. Jadi yang tanda tangan itu siapa? Pak Tono? Bukan. Bukan. Direktur PT Siapa? Papua Sumantri. Siapa? Sumantri. Sumantri. Direktur. Oh, jadi bukan Pak Tono direkturnya di sini ya? Bukan. Bukan Pak Tono juga, walaupun dia KSO dengan PT Tabi Bangun Papua. Iya. Oke. Tapi yang menyerahkan Wilisius atas pemenang PT Papua Sinar Anugrah ya? Betul. Cukup. Terkait dengan saksi Ibu Pascal ini, saya cuma tanya satu aja. Selain penerimaan uang 100 juta itu, apakah pernah Pak Tono menyerahkan fee atau uang atau barang terhadap saudara? Tidak pernah. Tidak pernah. Cukup. Ada lainnya? Cukup? Baik, ke saksi terakhir kalau begitu.